Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Soniatun Karimah, Muhammad Ali Mas'ud, Muhammad Fakih Ar-Rasyid mendapatkan tugas untuk mempresentasikan integrasi sains Sayyid Hasan Nasr dalam mata kuliah Falsafah Kesatuan Ilmu. Biografi Sayyid Hasan Nasr. Sayyid Hasan Nasr adalah seorang pengkaji agama ternama dari Timur Tengah. Sayyid Hasan Nasr lahir di kota Teheran, Iran pada tanggal 17 April 1933. Beliau merupakan tokoh pemikir Muslim Syiah, sangat menonjol dan unik di dunia Islam. Keunikan pribadi dan pemikiran beliau yaitu karena ia lahir dari tradisi Sufi Syiah dan sekaligus bertumbuh dalam tradisi pemikiran Barat modern. Nasr adalah seorang tradisionalis yang ingin menggeser peradaban intelektual modern dengan matriks intelektual tradisional. Setelah melakukan pendidikan awal di Iran, Nasr kemudian melanjutkan ke MIT. Di institusi pendidikan ini, Nasr meloleh pendidikan tentang ilmu fisika dan matematika teoritis di bawah bimbingan Bertrand Russell yang dikenal sebagai seorang filosof modern. Selain bertemu dengan Bertrand Russell, Nasr bertemu dengan seorang ahli metafisika, Giorgio de Santillana. Dari kedua ilmuwan tersebut, Nasr banyak mendapat informasi dan pengetahuan tentang filsafat Timur, khususnya yang berhubungan dengan metafisika. Pada tahun 1956, Nasr berhasil meraih gelar master di MIT dalam bidang geologi yang fokus pada geofisika. Setelah memperoleh derajat master, Nasr melanjutkan studi doktoral di Universitas Harvard pada 1958 dengan spesialisasi dalam kosmologi Islam dan sains. Kemudian dipublikasikan oleh Harvard University Press pada 1964 dengan judul An Introduction to Islamic Cosmological Doctrines pada XIR Gibbs. Nasr belajar sejarah dan pemikiran Islam. Sedangkan tentang sejarah ilmu pengetahuan, ia pelajari dari George Sarton dan sejarah teologi, dan pada Harry Wolfson, ia menimba ilmu filsafat. Relasi sains dan agama. Ilmu atau sains dan agama menurut Cu Ananata Wijaya merupakan prestasi manusiawi yang pada hakikatnya muncul dari semangat yang sama, agar manusia dapat survive. Dengan kata lain, ilmu dan agama lahir karena kebutuhan, yaitu untuk menjawab berbagai macam tantangan yang selalu dihadapi manusia dalam eksistensinya. Ilmu dan agama merupakan cara yang dimiliki manusia untuk mengenali misteri kebenaran dan kenyataan di dalam struktur pengetahuan yang lebih luas. Nilai kebenaran agama menjadi absolut dan mutlak serta abadi karena bersumber dari sesuatu yang absolut dan abadi pula, yakni Tuhan. Di sisi lain, ilmu memiliki nilai kebenaran yang bersifat relatif karena sangat bergantung pada bagaimana penalaran dan pengalaman manusia dalam proses pencarian hakikat kebenaran. Oleh sebab itu, menurut Kuswanjono, ilmu kerap dikatakan bersifat antroposentris, yang menempatkan kebenaran pada penalaran dan pengalaman manusia. Ilmu dan agama sesungguhnya hanya berbeda perspektif di dalam melihat realitas yang sama. Konsep ilmu pengetahuan sains dan agama. Nasr menurut Zainal Abidin Baqir adalah orang pertama yang menulis buku sejarah ilmu pengetahuan pada zaman Islam yang cukup komprehensif, berjudul Science and Civilization in Islam pada 1968. Sebuah hal yang lazim, sebagai rintisan awal, buku tersebut mengundang kritik dari berbagai kalangan, terutama para orientalis pengkaji sejarah ilmu pengetahuan.
Nasr, seperti terlihat dalam banyak karyanya, memiliki pemikiran yang sangat kompleks dan multidimensional. Beliau mampu membahas berbagai topik, mulai dari sains dan filsafat Islam, sufisme, perennialisme, hingga ke problem-problem yang dihadapi manusia dan peradaban modern. Menyimak pemikirannya tentang konformitas Islam dengan dunia modern, sebagian ahli memasukkan Nasr ke dalam kelompok pemikir neomodernis Muslim. Nasr yakin Islam dengan karakter universal dan perennialnya mampu menjawab tantangan dan krisis dunia modern. Pandangan Sayyid Hussein Nasir. Menurut Nasir, salah satu penyebab kemunduran kehidupan internal umat Islam adalah penghancuran tasawuf dan tarekat sufi oleh gerakan-gerakan rasionalisme kelompok Puritan, seperti gerakan Wahabisme di Arab Saudi dan Ahlul Hadis di India. Dalam konteks ini, Nasir sangat jelas berbeda dengan sarjana muslim lain yang justru menganggap tasawuf dan tarekat sebagai penyebab kemunduran umat Islam. Kesimpulan, konsep tradisionalisme Islam yang diajukan Nasir adalah sebuah gerakan atau upaya mengajak kembali ke akar tradisi sebagai kebenaran dan sumber asal segala sesuatu, dengan mencoba mengaitkan antara sekularitas Barat dengan dimensi keilahian yang bersumber pada wahyu agama. Dalam konteks ini, Nasir meyakinkan bahwa ilmu pengetahuan yang benar adalah ilmu pengetahuan yang mengetahui hubungan antara yang duniawi dan yang ukhrawi.